Hai, selamat datang di channel Maspur Project. Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar hari ini? Saya doakan dalam keadaan baik. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita drama Korea My Help You episode 7. Bagaimana ceritanya? Yuk lanjut ke alur ceritanya. Guys, ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Kim dan Dongju sedang mengobrol, mereka merencanakan makan bersama. Di tengah obrolan mereka ada seorang wanita yang memanggil Kim. Wanita itu Chungha. Chungha adalah mantan pacar Kim. Dongju mengingat pernah bertemunya di jembatan, saat Chungha membantu pengemis yang stroke otak. Dongju pamit pergi meninggalkan Kim dan Chungha. Di rumah Dongju sepertinya kesal, yah gitu dah lagi dekat-dekatnya dengan Kim. Mantannya Kim muncul kembali. Di Ildang Baek, Chungha dan Kim mengobrol. Chungha bertanya siapa wanita itu. Apa kamu tidak mencari tahu kabar aku? Apa kau masih memikirkan aku? Kim memberitahu kalau wanita itu penghuni di lantai 2. Kim tidak mencari tahu kabar Chungha karena yakin kalau kabar Chungha baik-baik saja. Ya intinya sih mereka mengobrol tentang hubungan mereka. Mungkinkah mereka akan balikan lagi? Obrolan mereka diakhiri dengan Kim yang kepikiran gitu. Esok harinya, pastor atau paman Dongju datang ke Ildang Baek. Di Ildang Baek pastor bertemu dengan Vincent. Ternyata Vincent dan pastor berteman. Pastor mencari Kim. Kim datang. Di sana Vincent memberitahu kalau Kim adalah keponakannya. Sebenarnya kedatangan pastor ingin bertemu keponakannya. Tidak lama Dongju datang. Ya mereka akhirnya saling tahu gitu. Setelah selesai mengobrol, Vincent mengantar pastor. Karena kebetulan satu arah. Setelah pastor dan Vincent pergi, Kim dan Dongju pergi ke rumah Dongju. Di sana Kim meminta Dongju merubah sandi pintu rumahnya. Setelah perubahan sandi pintu selesai, di obrolan mereka, Dongju akhirnya tahu kalau wanita semalam itu adalah cinta pertama Kim. Kim dan Dongju berencana akan makan siang bersama. Kim pergi, setelah mendapat pesan dari ayah Dongju yang ingin bertemu dengan Kim. Karena ada pekerjaan yang berada dekat dengan rumah ayah Dongju, Kim mampir ke sana. Ketika mengobrol ayah Dongju meminta Kim menjaga putrinya dan berterima kasih karena Kim telah membantunya. Membantu menutupi rahasia ayah Dongju saat mereka berada di restoran. Ayah Dongju juga memberi tas ke Kim sebagai ucapan terima kasih. Kim menerimanya. Di tempat lain, Dongju sedang dandan gitu, tapi Dongju teringat omongan Kim kalau wanita itu cinta pertama Kim. Dongju menghapus riasannya gitu, kesal sepertinya. Di tempat lain, setelah Kim berbincang dengan ayah Dongju, Kim mendapat telepon. Telepon itu dari Chungha, tetapi Kim tidak mengangkat telepon itu. Tidak lama kemudian Kim mendapat pesan dari aplikasi Ildang Baek pekerjaan jasa sewa murah. Pesannya permintaan menemani makan siang. Kim mengambil pekerjaan itu. Kim menelepon Dongju untuk merubah waktu rencana makan bersamanya dan meminta maaf karena ada urusan mendadak. Padahal Dongju saat itu sedang perjalanan menuju tempat yang direncanakan dan sedang mampir ke apotik membeli obat flu untuk Kim. Setelah urusannya di apotik selesai Dongju pergi, di jalan Dongju melihat Kim masuk ke dalam restoran bertemu dengan Chungha. Dongju pergi, Dongju terlihat cemburu gitu. Yuk kita beralih ke Kim. Sesampainya di restoran, Kim akhirnya tahu kalau yang memesan jasanya adalah Chungha. Chungha bilang ke Kim untuk memakan makanan yang sudah dipesan. Chungha juga bilang kalau ibunya memiliki pacar baru. Kim bilang ke Chungha jangan melakukan hal ini lagi, dan Kim pergi meninggalkan Chungha. Sebelum Kim pergi Chungha bilang ke Kim, kalau Chungha tidak punya teman lain untuk diajak bicara. Tidak ada orang lain, hanya kamu Kim. Jadi tidak bisakah kau kasihan kepadaku? Di tempat lain Dongju mendapat pesan dari Haean. Haean meminta Dongju meluangkan waktu untuk makan siang bersama. Dongju menerimanya. Mereka makan siang di sebuah tos serba. Haean bilang ke Dongju kalau aku suka saat Dongju tersenyum. Semua masalah hilang jika aku membayangkan senyummu.
Hae-an juga meminta maaf karena tidak bisa datang ke acara pertemuan warga Ildang Baek. Di sela-sela obrolan mereka, Dongju melihat pemuda yang suka buat onar. Pemuda itu bernama Chang Wan. Penjaga tos serba juga meminta tolong ke Hae-an polisi untuk menangkapnya, karena dia selalu membeli rokok mengenakan pakaian sekolahnya. Mereka juga melihat Kim yang sedang menghampiri Chang Wan. Kim saat itu menghampirinya, karena Chang Wan memesan jasa sewa pekerjaan murahnya untuk membeli rokok, akan tetapi Kim tidak membelinya. Chang Wan marah dan bilang ke Kim kalau rokok itu bukan untuknya tetapi untuk neneknya. Melihat Kim yang sedang adu mulut dengan Chang Wan, Hae-an memilih mengambil tindakan untuk menghampirinya. Saat mau menuju ke sana, Dongju malah bilang mau pergi karena ada urusan pekerjaan. Ya sepertinya Dongju tidak mau bertemu dengan Kim, masih cemburu karena Kim makan siang dengan cinta pertamanya. Dongju meminta maaf ke Hae-an, dan mereka pun berpisah. Hae-an menghampiri Kim. Hae-an bilang ke Kim senang bisa berjumpa di sini. Hae-an juga bilang jangan kau buang waktumu di sini. Antar Dongju sana. Dongju bilang sedang sibuk. Biar aku yang mengurus ini. Kim pergi dari tempat itu. Kim mengantar Dongju. Di perjalanan Kim bertanya ke Dongju bagaimana makan siangmu. Kau sudah makan siang? Aku belum makan siang. Karena merasa dibohongi Dongju meminta turun dari mobil saat itu juga. Kim menghentikan mobilnya. Kim bingung dengan sikap Dongju. Di tempat lain, Hae-an membawa Chang Wan ke kantor polisi. Saat sedang diinterogasi, handphone Chang Wan berdering terus. Hae-an mengangkat telepon itu. Ternyata telepon itu dari paman Chang Wan yang memberi kabar kalau neneknya meninggal. Hae-an mengantar Chang Wan ke rumah duka. Sesampainya di rumah duka, Hae-an bertemu dengan Dongju. Hae-an bilang ke Dongju, kalau kau akan kesulitan menghadapi Chang Wan. Dongju menjawabnya tidak apa-apa. Malam harinya di Ildang Baek, mereka sedang berkumpul. Biasalah Hae-an sedang curhat tentang Dongju, di mana Hae-an merasa punya hubungan yang kuat dengan Dongju. Karena saat mengantar Chang Wan ke rumah duka, Hae-an bertemu lagi dengan Dongju. Vincent bilang ke Hae-an, meski kau menyukainya, kau tidak bisa mengikutinya ke tempat kerja. Gadis-gadis paling benci dan dapat membebaninya. Kim saat itu hanya menyimak obrolan mereka. Esok harinya di ruang persemayaman, Dongju sedang mengobrol dan merias almarhum nenek Chang Wan. Almarhum nenek meminta tolong ke Dongju agar mengganti foto pemakamannya. Dongju mencoba membicarakan permintaan terakhir nenek. Dongju bilang ke paman almarhum agar mengganti foto almarhum. Paman tidak setuju karena menganggap foto itu sudah yang terbaik. Untung saja saat itu Chang Wan datang dan memperbolehkan Dongju untuk mengganti foto almarhum. Atasan Dongju bilang kalau selama 20 tahun bekerja di rumah duka, tidak ada petugas rumah duka yang meminta keluarga almarhum untuk mengganti foto almarhum. Dongju meminta maaf akan hal itu. Karena rumah almarhum nenek Chang Wan cukup jauh, atasan Dongju menggunakan jasa sewa pekerjaan murah untuk mengantar Dongju. Atasan Dongju bilang kalau yang akan menjemputnya adalah bos Ildang Baek dan meminta Dongju untuk mengirim foto almarhum jika sudah sampai di rumah almarhum. Di depan rumah duka, Chung Ha melihat mobil Ildang Baek. Saat itu Chung Ha melihat Dongju masuk ke dalam mobil. Beranggapan kalau Kim sedang menjemput Dongju. Di dalam mobil, keadaan canggung ya antara Kim dan Dongju. Dongju bertanya bukankah seharusnya paman Vincent yang menjemput. Kim beralasan kalau pamannya tidak mahir mengendarai mobil di malam hari. Ketika mendekati tempat istirahat, Kim bertanya apa kita menepi ke tempat peristirahatan sebentar untuk makan. Aku lapar karena siang ini belum makan. Dongju yang mendengar perkataan itu bilang, mengapa kau membohongiku? Aku melihat kamu siang ini di restoran bersama Chung Ha dan meminta Kim untuk jalan terus. Kim menjelaskan kalau itu hanya pekerjaan. Serius aku belum makan, aku tidak bohong. Kim juga meminta maaf karena hari ini tidak bisa makan bersama. Ada satu hal lagi, ketika aku bilang paman Vincent sulit mengemudi di malam hari aku berbohong. Aku bilang ke paman Vincent aku saja yang pergi. Karena aku mau. Akhirnya mereka sampai di rumah almarhum nenek Chang Wan. Di dalam rumah almarhum, Kim menemukan rokok herbal Dorage dan menitipkannya ke Dongju untuk diserahkan ke Chang Wan. Dongju memfoto dan mengirim foto almarhum nenek ke atasannya. Di rumah duka, atasan Dongju mengganti foto pemakaman almarhum nenek.
terlihat Chang Wan yang bersedih karena meninggalnya nenek. Misi permintaan terakhir almarhum nenek berhasil untuk Dongju, angka berkurang, nenek terlihat tersenyum meninggalkan dunia ini. Kembali lagi ke rumah almarhum nenek, setelah semua selesai Dongju dan Kim kembali pulang. Di perjalanan pulang terjadi insiden di mana mobil yang dibawa mereka terbalik karena Kim tidak fokus melihat jalan. Kaki Dongju terluka, Kim mencoba menelepon bantuan, tetapi bantuan baru bisa datang besok karena tempat mereka cukup jauh. Dongju menelepon atasannya, memberitahu apa yang terjadi saat itu. Atasannya memintanya untuk menginap di rumah ibunya. Karena kaki Dongju terluka, Kim menggendongnya ke tempat itu. Selama perjalanan menuju rumah mereka mengobrol dan hubungan mereka semakin dekat. Sesampainya di rumah itu, Dongju memperban lukanya. Kim bilang ke Dongju agar Dongju beristirahat, karena saraf di sekitar melemah, jadi kau bisa terluka lagi. Jadi selama 2 minggu istirahat, dan kompres area itu. Karena omongan Kim itu, Dongju bertanya apa kamu seorang dokter. Kim memberitahunya memang dulu aku seorang dokter tapi sekarang aku bukan dokter lagi. Dongju memberi minuman tradisional ke Kim, dan memberinya obat karena Kim sakit demam. Dongju menyuruh Kim beristirahat karena besok harus mengemudi lagi. Malam itu mereka beristirahat di rumah itu. Esok paginya, setelah mobil diperbaiki mereka pergi kembali menuju Seoul. Di jalan Dongju bilang tubuhmu sakit jika hatimu sakit, kau bisa bersandar padaku jika ada masalah. Di tempat pemakaman, Chang Wan mengucapkan salam perpisahan ke almarhum nenek. Malam harinya di klub tenis meja, Dongju sedang mengobrol dengan teman-temannya. Ya di sana Sora sedang cerita rasanya mencintai seseorang dan merasa neneknya memberi hadiah untuk dirinya. Dongju dan temannya tidak tahu ya kalau hadiah menurut Sora dari neneknya adalah nenek mengirim atasan Dongju untuk dirinya. Dongju pulang ke rumah, di depan Ildang Baek Dongju mengirim pesan ke Kim menanyakan kamu ada di mana. Dongju memberanikan diri untuk mampir ke Ildang Baek. Ya Dongju dan Kim saling menegur sapa. Dongju bilang kedatangannya ingin makan ini denganmu. Kim menjawabnya tentu, kamu mau kopi, aku akan membuatnya. Setelah kopi jadi dan mereka mau menikmati makanan yang dibawa Dongju, ada yang datang Chung Ha dan bilang ke Kim haruskah aku membunuh? Haruskah aku membunuh? Aku akan membunuh. Dan drama Korea My Help You episode 7 pun berakhir. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman. Support channel Maspur Project dengan meninggalkan jejak like, subscribe, share dan komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.